Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi kisah dengan teman-teman tentang kisahnya Sa'labah. Sa'labah hidup di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah ketika itu termasuk orang yang rajin sholat, taat beribadah, sholih. Tetapi pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai Sa'labah yang terburu-buru keluar dari masjid ketika selesai sholat. Ditanya Sa'labah oleh Rasulullah, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu terburu-buru?" Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, saya terburu-buru karena harus bergantian pakaian dengan istri saya." Jadi Sa'labah dan istrinya bergantian ketika mau sholat pakaiannya. Ketika Sa'labah habis sholat langsung pulang, alasannya adalah istrinya tidak mempunyai pakaian untuk sholat, sehingga bergantian dengan Sa'labah. Sehingga itulah Sa'labah cepat-cepat pulang biar istrinya bisa bergantian berpakaian dengan Sa'labah. Lalu pada suatu hari Sa'labah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin didoakan agar kaya, karena pada waktu itu kondisinya Sa'labah memang miskin, bahkan baju pun bergantian dengan istrinya. Sehingga Sa'labah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin didoakan agar kaya. "Ya Rasulullah, mohon doakan saya agar kaya." Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah menyarankan agar hidup seperti itu tidak apa-apa. Yang penting taat kepada Allah, rajin beribadah. Kemudian hari Sa'labah menjumpai lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, masih sama meminta agar didoakan Rasulullah bisa kaya. Rasul pun belum mendoakan Sa'labah, dan akhirnya Sa'labah ketiga kalinya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama ingin didoakan agar Sa'labah ini menjadi orang yang kaya karena kondisinya memang miskin. Nah, yang ketiga kali inilah Rasulullah mendoakan Sa'labah. Selagi didoakan, Sa'labah dikasih 2 domba oleh Rasulullah. "Wahai Sa'labah, ini domba dirawat dan kamu sudah saya doakan." Sehingga pulanglah Sa'labah, domba dibawa pulang. Ketika itu domba yang dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beranak pinak yang sangat banyak. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semakin banyak dombanya. Dan Sa'labah pun semakin hari semakin mempunyai uang, semakin hari semakin kaya. Sehingga Sa'labah pun yang tadinya rajin sholat, ternyata setelah mempunyai kambing banyak, bahkan di lingkungan masyarakat pun di situ banyak kambing-kambing Sa'labah. Nah, sehingga tidak tahu kenapa kok tiba-tiba Sa'labah jarang sholat jamaah. Bahkan dampaknya, bahkan Sa'labah sudah
tidak kelihatan berjamaah dengan para sahabat dan Rasulullah. Kelihatannya hanya sholat Jum'ah. Sehingga Rasul pun bertanya kepada sahabat, "Loh, ini kok saya sudah jarang bertemu dengan Sa'labah?" Sahabat pun menceritakan kondisinya Sa'labah yang pada waktu itu sudah kaya raya. Kambingnya sudah banyak, beranak pinak. Tetapi Sa'labah belum memenuhi zakatnya. Nah, Sa'labah belum memenuhi zakatnya. Sehingga Rasulullah pun mengutus dua seorang sahabat untuk menemui Sa'labah meminta zakatnya. Karena dia orang kaya. Tadi miskin, sekarang kaya, jadi harus mengeluarkan zakat. Nah, dua orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminta zakatnya Sa'labah ditolak oleh Sa'labah. Rasulullah sudah mendoakan kepada Allah agar Sa'labah kaya. Rasulullah juga sudah mengasih 2 domba. Tetapi apa yang dilakukan Sa'labah? Dia tidak mau berzakat. Sehingga Rasulullah mengetahui hal itu, berdakwah atau mengatakan kepada Sa'labah, mengatakan pada sahabatnya untuk menyampaikan ke Sa'labah bahwa ketika itu ada ayat turun, dan ketika ayat itu turun maka Rasul pun mengasih tahu kepada para sahabat bahwa ketika nanti Sa'labah mengasihkan zakat, maka zakatnya itu sudah ditolak. Nah, Rasul pun akhirnya wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar pun ketika itu Sa'labah pengen zakat. Ternyata Abu Bakar pun menolak zakat Sa'labah. Di zamannya Abu Bakar selesai, Umar. Di zamannya Umar pun zakatnya tidak diterima oleh Umar. Karena di zamannya Rasulullah, zamannya Umar ditolak juga. Di zamannya Utsman sama. Sehingga sampailah Sa'labah meninggal dunia. Nah, teman-teman, itulah kisahnya Sa'labah yang kira-kira orangnya mulanya miskin, didoakan kaya oleh Rasulullah dan kaya, tetapi dia lupa untuk berzakat. Teman-teman, semoga kita sebagai umat muslim ketika nanti diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya, nah, mudah-mudahan kita ingat ada zakat mal dan zakat-zakat yang lain yang harus kita penuhi. Saya sendiri dan teman-teman mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai lupa zakat. Baik itu zakat fitrah, kalau mampu uangnya banyak berarti zakat mal. Itu ya teman-teman, mengingatkan lagi tentang kisahnya Sa'labah, mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita. Aman nih kita kalau kita belum kaya ya. Tapi kalau nanti kita sewaktu-waktu diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saja saya dan teman-teman ingat akan zakat tersebut. Mudah-mudahan semoga Allah jaga saya dan teman-teman dari hal-hal yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.